Di rumah tuh dia kapan sih lu bisa di rumah maghrib subuh jamaah sama keluarga seperti layaknya kepala keluarga yang biasa gitu. Sama sekali dulu tuh nggak sempet kalau kemudian nggak dipaksa oleh keadaan untuk stay di rumah, nggak mungkin lari ke sajadah gitu kan. Kalau kemudian nggak ada fakta orang yang meninggal setiap saat gitu loh, itu jauh gambaran bahwa apa surga neraka itu masih jauh banget gitu kan. Walaupun sebelumnya beli second gitu. Di tengah jalan copot kerennya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya yang lagi makin hari makin keren ini. Dan tamu saya dengan Bro Isnur. Ini dalam 2 sesi yang saya culik. Jadi satu bicara bangsa, di tengah PPKM darurat. Betul. Kita masih tetap podcast. Betul. Inilah podcast darurat. Betul. Podcast rasa level 1 2 3 4 5. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan Bro Isnur. Jadi saya tuh ada sesuatu yang pengen saya tanyakan Bro Isnur itu. PPKM kan PPKM COVID ini kan sudah 1,5 tahun lah. Iya, setahun lebih lah. Di samping kebiasaan habit baru, mau masker segala macam, apa ada perubahan yang signifikan yang dialami? Banyak banget ya, banyak banget. Banyak kayak dengan secara spiritual. Spiritual kita mungkin dulu lupa, kita sekarang mungkin merasa jangan-jangan gue mati besok gitu ya. Oh gitu ya. Jangan-jangan gue mati besok. Jadi kematian tuh lebih terasa dekat dengan kita. Karena lihat banyak temen yang meninggal dan itu kayak bener ini kayaknya. Maksudnya kalau dulu kita sering diajarkan ya sholatlah kamu seolah kamu mati besok kan. Imajinasinya itu kan agak jauh. Kalau sekarang ini karena pagi dengar kematian di grup, sore dengar kematian, malam kematian, teman saudara, itu terasa lebih dekat gitu. Dan memang karena juga akhirnya mungkin juga usia juga kali ya, saya nggak tahu, tapi kayak ada serasa yang apa sih yang kita cari gitu ya. Oke, beraktivitas gitu ya, kerja tapi kok ada sesuatu yang di hati ini kayak kering gitu ya. Di hati ini kayak ada yang gue rindu sesuatu yang memenuhi hati gitu, mengayakan dada dan pikiran itu membantu masyarakat terpenuhi, tapi ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang kurang, sesuatu yang kayak teman dialog, teman curhat, teman di mana asik bercengkrama, itu yang mungkin juga kita jarang selama ini ya. Mungkin kita perlu evaluasi, jangan-jangan sholat kita nggak maksimal gitu, ibadah kita nampaknya kurang dialog dengan Tuhan. Satu hal spiritual. Oh, berarti hikmah terbesarnya adalah sekarang sudah salah satunya sindiran istri begitu. Istri bilang dulu itu katanya, saya tuh mengharapkan sekali Anda itu ya rajin ngaji gitu ya, sholatnya disiplin gitu ya, kemudian ya kira-kira banyak hal ya bagian dari jadi imam yang baik, yang baik di rumah tuh dia kapan sih lu bisa di rumah maghrib subuh jamaah sama keluarga seperti layaknya kepala keluarga yang biasa gitu. Dan ini bisa dilakukan dan itu nggak bisa sebelum pandemi. Kan di luar mulu, apalagi di dunia aktivis serius yang namanya pulang dari kantor itu jam 11, jam 12, jam 2 pagi. Subuh kadang-kadang kalau pulang jam 2 pagi subuh ya lewat biasanya. Kita ini pandemi ini karena kita tidur harus nemenin anak, ya kan, jadi tidur cepat. Niatnya kerja, terhabis tidurin kita tidur ya bangun gitu, nggak bangun. Subuh jadi disiplin. Dulu keren. Dulu pengen bukan niat ya, pengen banget bangun tahajud, pengen banget bisa rutin sholat duha gitu. Susah, pengennya doang tapi gak konkret gitu. Tapi di masa pandemi dengan mungkin lebih di rumah gitu ya, tidur lebih disiplin, itu relatif alhamdulillah lebih mudah bangun tahajud, duhanya juga bisa gitu.
Tapi emang kurangnya kita agak khawatir ke masjid. Iya. Jadi saatnya nikmat ini ke masjid agak ketahan ini. Harusnya enak sujud di masjid gitu ya. Iya gitu. Dan terasanya tuh paling nikmat Ramadan kemarin. Pas Ramadan itu walaupun kita taraweh di rumah, taraweh dengan istri ya. Tapi taraweh di jam 1, jam 2 menjelang sahur gitu ya. Dan namatin sekian juz dalam sholat tarawih panjang itu nikmat luar biasa. Terus kalau subuh masih berani habis sahur sholat subuh ke masjid. Orang pulang dari masjid kita cepat, kita di masjid sendirian. Tilawah gitu ya dan lain-lain sampai menjelang siang. Wah itu yang lu ceritain kemarin itu kemewahan luar biasa, Cak. Kemewahan luar biasa yang enggak didapatkan. Dan nggak kalah penting, aku ketemu dengan temen lama ya, yang ya dia sering disebut kiai lah sama orang-orang mungkin, tapi dalam ada beberapa pengalaman di mana kita mengalami mimpi gitu ya, mimpi ketemu salah satu tokoh terkemuka dalam agama ya, dalam tasawuf. Mimpi pertama itu jadi pokoknya kan aku tuh punya kebiasaan kalau habis sholat subuh tidur lagi, itu kebiasaan buruk tuh, sholat subuh tidur lagi, mimpi hari pertama. Itu pas bulan puasa? Enggak, udah lama. Tahun lalu. Bahkan mungkin sebelum pandemi kali ya. Ketemu dia terus di sebuah majelis taklim pengajian, dia manggil ke depan. Sini, kasih Al-Quran, suruh baca. Biasa namanya mimpi kan, mungkin karena kita lihat video dia atau apa gitu ya. Terus kita besoknya lagi mimpi lagi, disuruh ke depan, dikasih tasbih atau sorban, aku lupa. Pokoknya 3 kali mimpi itu urutannya gitu. Kasih Quran, dikasih tasbih, dikasih sorban. Aku ketemulah sama temen itu, ngobrol. Ya udah, entar juga ada jawabannya, kata dia gitu. Akhirnya sama dia diajak tuh ikut pengajian dan lain-lain, dan kesini-sininya lah kemudian hal yang sebenarnya itu udah lama dilakukan, Cak. Maksudnya dulu kita kecil diajak sama ayah untuk ngaji. Wirid, gitu-gitu ya. Itu yang udah lama nggak dilakukan. Panjang gitu ya, menikmati susunan-susunan ratib gitu kan. Itu diajak lagi, dan sekarang menikmati seminggu. Tarikat itu? Bukan tarikat juga, yang kayak ratiban. Mekanisme atau carana udah ini momentum kayak yoga, momentum lu kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, pusatkan kira-kira ingatan dan hati untuk lu lebih dekat lah gitu. Dari situ banyak kekhawatiran yang menimpa di gue. Misalnya apalagi sebagai aktivis kadang-kadang suka takut. Kadang-kadang kita besok diserang gimana, besok meninggal gimana. Sebagai aktivis yang juga nggak jelas gajinya gimana gitu ya. Secara rezeki itu kan nggak pernah jelas ya. Gaji seadanya, nggak pernah cukup kira-kira secara rasio gitu. Itu sebagai aktivis yang nggak mau nerima atau kerjaan dan lain-lainnya dari luar yang nggak jelas, itu kita selalu dikhawatirkan seperti juga gitu. Kebutuhan selalu naik tapi pemasukan nggak jelas lah kira-kira. Ada gaji tapi nggak mencukupi. Nah dengan proses-proses tadi itu lebih tenang menghadapi. Pokoknya besok misalnya andaikan gue meninggal, gue sakit, atau besok misalnya andaikan besok selesai pengabdian di YLBHI tahun depan misalnya Desember, atau besok misalnya uang habis gitu ya, gaji gak ada di tengah bulan, di tanggal-tanggal muda, ya udah dah ya, nggak terlalu pusing jadinya, nggak terlalu stres. Keyakinan tuh hadir dengan kepasrahan. Jadi kita lebih pasrah tapi lebih yakin jadinya. Lebih yakin, bukan lebih confident. Lebih pasrah tapi lebih yakin bahwa ada yang memelihara kita, ada yang menjaga kita, ada yang menggaransi kita. Lu udah sampai pada level itu. Gue menikmati itu di masa pandemi. Padahal sebelumnya sangat belangsak. Sebelumnya ya sama sekarang belangsak, tapi sekarang lebih mensyukuri. Tapi ada titik poinnya, dampaknya yang kalau dulu itu sering banget ya. Ada titik di mana kira-kira rezeki itu habis, ya udah habis. Benar-benar habis, akhirnya ngutang sana sini, pinjam sana sini, selalu tuh defisit kan diatasi dengan gali lubang tutup lubang gitu kan. Sekarang itu enggak gitu. Sekarang walaupun berkurang undangan misalnya ya, ngisi materi pelatihan gitu, berkurang banget ya. Tapi ya ada aja, dan nggak sampai habis diisi lagi, nggak habis diisi lagi. Luar biasa. Jadi
Justru saat lu pasrah gitu. Ketika gue pasrah, ketika aduh pandemi, kita nggak diundang ke sana sini, nggak ngisi pelatihan, nggak fasilitasi, pasti itu juga kadang-kadang kan itu lumayan, walaupun sebagian sebagian kantor ya, kadang kita semua di kantor dikontrolkan keuangan ya, itu membantu. Nah sekarang, gimana pandemi ya? Itu satu, spiritual. Yang kedua tentu lebih dekat dengan keluarga. Benar-benar gitu kita 24 jam bersama anak, sama istri. Jadi paham betul arti beratnya di rumah itu, stresnya gimana. Melihara anak gitu, membesarkan anak. Benar. Iya betul, dan itu gue juga alamin. Anak gue biasa keluar kota biasanya setengah bulan biasa baru ditanyain kapan pulang. Kalau sekarang tadi siang baru berangkat, maghrib baru ditanyain, ayah video call pulang. Jadi kan dulu itu sering banget ya. Dulu juga pernah, tapi nggak sesering sekarang gitu. Ya ayah yang baik tuh yang kira-kira ada waktu untuk anak kan, anak untuk misalnya dia menjelang tidur dibacakan dongeng. Itu kan dulu kan sulit pelut. Iya, dulu kan sulit banget. Sekarang itu ada, itu bisa bacain dongeng untuk mereka. Gitu. Jadi ngebonding dengan keluarga. Dengan keluarga itu sesuatu yang baru. Ada banyak kasus cerita kekerasan rumah tangga meningkat selama pandemi. Alhamdulillahnya itu nggak terjadi. Justru pandemi semakin mendekatkan kami secara keluarga. Momen-momen misalnya walaupun hanya waktunya sejam aja. Ini kami rutin lakukan seminggu 3 kali 4 kali. Hanya sejam, kita pagi sampai sore itu Zoom atau kegiatan online dan lain-lain. Ada waktu jam 5 sampai jam 6 sore. Atau pagi jam 7 sampai jam 8 sebelum dia sekolah atau sebelum kita kerja. Itu hanya sejam, tapi kita pakai untuk sesuatu yang quality time. Sepedahan bareng ke tempat yang bagus, yang dekat-dekat. Sejam cukup, tapi itu berarti buat mereka. Mereka happy merasa hadir dengan orang tua. Bener. Tapi sulitnya memang banyak tempat publik ditutup. Tapi ya kita cari tempat-tempat yang terbuka masih lah pada akhirnya gitu. Yang ketiga adalah yang juga pengalaman mencoba hal yang lain yang itu menarik. Dunia usaha di luar pekerjaan sebagai lawyer publik. Mencoba untuk bertani. Itu hal yang baru. Dan itu pengalaman menarik karena kita mencoba menghubungkan petani yang banyak lahan nganggur, gak punya pekerjaan, dengan teman-teman yang punya sedikit uang kelebihan ya. Mereka mungkin pengen mungkin mendukung pertanian tapi gak punya juga akses gitu. Bikinlah jahe merah. Itu jahe merah itu berkah pandemi, Cak. Oh, itu pas pandemi. Itu pas pandemi. Pandemi kesana dan itu bukan cuma kita sudah mulai pernah panen bulan ini. Aku rencananya bulan ini mau panen. Walaupun ada namanya tahun pertama ya, kita ada banyak percobaan kegagalan pasti, tapi ya kita nggak nyerah lah. Itu pandemi itu. Dan bukan cuma nanam hubungan petani dengan teman-teman aktivis yang mau kolaborasi, tapi juga berhubungan dengan bacaan jejaring bisnis yang kita ternyata sesuai dengan bacaan yang lama. Jadi kayak misalnya ada kartel di sana, kita tuh benar-benar menghadapi kartel ternyata. Bagaimana menghadapi petani itu nggak ada harganya di mata perusahaan. Mereka bikin harga seenaknya gitu-gitu. Dan terus kita ada tengkulak juga ya dia. Iya dong. Kita belajar misalnya melakukan konsolidasi sama petani untuk sama-sama menjaga, sama-sama belajar, sama-sama menjaga kualitas, sama-sama bagaimana menangani hama, sama-sama membuat jalur rantai pasok atau jualan sendiri. Itu tuh sampai kayak gitu menariknya. Itu kepemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakatnya ada, konsolidasinya ada, membangun jejaringnya ada, memahami tentang realitas kartel seperti apa. Realitas dunia pertanian gitu. Itu ya luar biasa. Dan itu tidak ada di pelajaran sebelumnya umpamanya. Ya itu kita sama sekali dulu tuh nggak sempat. Kalau kemudian nggak dipaksa oleh keadaan untuk stay di rumah, nggak mungkin lari ke sajadah gitu kan. Kalau kemudian nggak ada fakta orang yang meninggal setiap saat gitu dulu itu jauh gambaran bahwa surga neraka itu masih jauh banget gitu kan. Dulu itu yang paling sederhana saja. Kita punya perangkat sholat kan, tasbih ya kan, baju koko gitu ya, tas sejadah, peci.
kita simpen itu berantakan. Setiap mau sholat pusing nyarinya ya kan. Dimana entah pokoknya kelambakan. Sekarang tuh kita punya, saking serius mempersiapkan kedekatan itu, kita punya lemari khusus, punya gantungan khusus. Semua yang terserak di mana-mana kita kumpulkan di sini. Kita butuh apa itu kan berarti dalam artian kita well prepared untuk mempersiapkan gitu. Selalu siap. Dan itu mencintai terhadap barang-barang itu. Kalau dianggap sepele kan taruhnya sembarangan kan? Benar. Jadi itu kenikmatan yang menurutku ya mewah sekali sih. Dan bagaimana pengaruh ke kejiwaan kamu? Lebih tenang tadi, lebih tenang, lebih nggak panik gitu ya. Lebih jadi banyak humor juga sih pada akhirnya gitu. Karena kan sebenarnya dunia lawyer yang nangani masalah tuh cepat pun out ya. Kita nih tiap hari didatangkan masalah dan ada fakta yang kita ketahui kalau kita ikutin bawain jadi stres ya bikin kita kalau kita kemudian kita mendalamin itu kalau kita larut kita terus menerus itu susah move on. Satu kasus kita bikin nangis, besoknya ada kasus yang lebih ini kita nangis lagi. Kita bahkan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bisa seperti itu aja. Aku pernah ada satu kasus nangani karena aku lihat otopsi ya. Lihat otopsi di mana kepala dibelah dan lain-lainnya, hasilnya itu ya, aku lihat foto-foto dan lainnya, aku tuh gak bisa makan daging selama 2 minggu gitu. Saking kita terikat oleh itu ya. Ada klien yang bukan cuma karena masalahnya, dia di rumah, pulang ke rumah gak bisa makan, keluarganya gak ada yang mengunjungi, dia gak bisa beli gas. Terus kita tahu, tapi kita juga gak punya uang untuk bantu klien ini. Gimana tuh? Dia sepuh, yang ada tinggal sendirian. Itu gimana kalau kita, maksudnya ya kita kadang-kadang bantu, tapi kan kita juga jadi bawa stres sendiri. Kalau kita bawa itu sebagai sebuah masalah pribadi gitu. Walaupun pertemanan, jadi orang tua, jadi saudara itu terus menerus berlangsung ya. Tapi dengan seperti ini kita akan lebih tenang, lebih rileks, ya lebih santai lah kira-kira. Luar biasa. Iya, saya melihat soalnya Isnur yang dulu sama Isnur yang sekarang beda. Apalagi yang podcast terakhir yang ngobrol dengan antusias. Saya udah merubah. Saya bilang, ya udah kita ngobrol itu. Lebih tenang. Karena banyak orang kan kalau salah ngisi tadi yang kekosongan itu, kemudian terjebaknya kemana-mana. Orang kan apa kemudian ke narkoba, ke diskotik, benar, merasa unhappy, merasa tidak happy. Mereka kemudian isi lubang itu bukan dengan spiritual kan, dengan cara yang salah gitu. Dan akhirnya karena kita lebih tenang, kita lebih sehat secara kejiwaan, itu juga akan sehat secara fisik. Justru di masa pandemi inilah Cak, aku sangat jarang sakit Cak. Terhitung mungkin hanya 2-3 kali kena radang tenggorokan. Itu yang aku curiga ini jangan-jangan kena COVID. Kita minum antibiotik 2-3 hari turun gitu. Tapi hal-hal yang sampai 3 hari tumbang itu tuh sangat jarang seperti dulu. Dulu kan sering kena tipes, sering kena apa, saking ngecapean maksain diri, karena sekarang relatif enggak gitu. Jadi lebih sehat juga. Sekarang bisa goes. Hal yang dulu nggak pernah ya kan. Dan sudah mulai jaraknya agak jauh nih kayaknya. Jarak jauh. Jadi ya lebih nikmatin pada akhirnya, lebih nikmatin hidup, lebih tenang gitu. Artinya hikmah pandemi ini luar biasa sebetulnya bagi semua orang. Kalau asal kemudian mau merem, hikmahnya pasti ada kan. Persis. Dan kita pada akhirnya karena lebih menjaga diri juga lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Hal-hal yang berbau maksiat. Mungkin dulu masih bisa mentoleransi gitu ketika lingkungan apa dikit-dikit. Sekarang itu kita, sekarang kita udah taubat nih, kita zikir sekarang ya kan, maghrib zikir, isya zikir gitu. Terus diselak sama sebuah kesalahan tuh kayak sayang banget sayang banget gitu, sayang banget. Termasuk menggunakan uang yang nggak jelas itu, itu lebih hati-hati, lebih selektif. Itu sekarang lebih selektif. Dulu aja udah lu selektif, sekarang lebih hati-hati lagi sekarang. Karena teman-teman, Isnur ini orang yang sangat idealis. Dari saking idealisnya cenderung miskin dia. Jadi sering tidak hanya 1-2 kali, tiba-tiba ketika main ke sini
uang parkir akan habis dia tuh. Padahal tokoh nasional, pembicara di mana-mana, taruh di TV, tiba-tiba Cak nggak ada buat parkir Cak. Gitu. Junior saya nih dari saking idealisnya, padahal dia kalau mau main mata, mau cari duit yang nggak bener itu gampang sekali. Misalnya gini sederhananya, kita kalau dulu ya kita nemu uang di jalan. Ya buat jajan mah nggak apa-apa kali nemu di jalan kan dulu gitu ya. Sekarang aku nggak berani. Nggak berani tuh pakai uang nemu di jalan itu. Bahkan sekedar megang aja nggak berani. Jadi mungkin sampai level seperti itu. Jadi lebih berhati-hati menggunakan uang yang nggak jelas. Luar biasa. Keren sekali, Isnar. Luar biasa. Termasuk ini pengakuan dosa juga ya. Dulu tuh sulit banget hatamin Al-Quran. Sulit banget. Pengen banget hatam gitu ya. Tiba-tiba terputus di halaman berapa, nyesel ya Allah, nyesel nggak bisa nerusin gitu kan. Di pandemi inilah kemudian kita bisa merasakan nikmatnya itu beberapa kali berulang-ulang. Kok bisa kok gitu. Kenapa? Karena kita punya waktu lebih untuk misalnya gini. Kalau walaupun sekarang jadi ngeri juga sih. Misalnya kita satu rapatnya di mana? Jalannya 2 jam, pulangnya 2 jam, ngobrolnya, makannya. Jadi setengah hari itu bisa habis hanya satu agenda saja gitu. Sekarang kita diundang talkshow nih TV. Mas Nur jam 6.45 ya di TV anu gitu. Jam 6.30 baru bangun pun bisa. Betul. Betul. Biasanya kalau jam 6.40 talkshow, jam 4 udah berangkat dari rumah. Betul. Apalagi dari Pamulang. Dijemput tuh Metro TV TV-an tuh kalau udah jam 6.30 tuh talkshow, jam 4 udah di rumah tuh driver tuh jemput. Sekarang jam 6.45 ya udah jam 6.30 baru bangun lagi cuci muka gitu kan pakai sekedar minyak rambut jadi. Itu lebih efektif walaupun pada akhirnya keterlaluan. Jadi sehari bisa sampai 7-8 pertemuan. Sampai jam 12 malam kok masih rapat ya. Secara online. Dan undangan makin banyak jatuhnya. Ya bukan undangan, ya undangan makin banyak. Sekarang itu nggak kira-kira sih. Tadi misalnya siang teman-teman YIN Parepare. Sebelum kesini tuh aku talkshow sama Parepare. Jadi kita ke Parepare hanya waktu dalam 2 jam. Dengan audiens lebih banyak. Iya betul. Bisa audiens dan itu akan lebih lama juga kan. Iya. Apalagi diupload di sosmed di audiens lebih banyak. Audiens 100-200 gitu. Nah sehari bisa 3 tempat gitu. Dari Jogja ke Surabaya, ke Parepare, ke Jambi, kemana gitu. Itu berkahnya lebih banyak silaturahim. Betul. Itu dan juga ini bisa podcast. Ini berkah juga kayaknya, berkah pandemi juga ini. Betul. Karena kemarin saya bilang, yuk kita ke podcast lagi kan. Walaupun kemarin gagal. Kan? Kemarin gagal itu kan. Itu lu apa? Ambil ada temen istrinya melahirkan. Dan saat melahirkan mau melahirkan lagi kena pendarahan, kena DBD. Jadi tunda dulu DBD-nya 2 hari sembuhin, melahirkan. Nah, karena DBD plus melahirkan, operasi pula sesar itu pendarahan. Jadi karena kita pandemi, acara bisa diukur jadinya. Betul. Malam ada acara, sore ada acara. Ada beberapa yang bisa ditunda deh gitu karena online kan. Akhirnya udah berangkat udah donor darah ke PMI. Itu sih udah dari dulu Cak. Jadi salah satu hobiku itu donor. Sepanjang ada yang membutuhkan, sepanjang ada donor di situ, misalnya PMI ngadain apa, aku pasti ikut terus. Kalau di komplek ada di masjid At-Taqwa itu suka ngadain, gue rutin. Bahkan kayak 3 bulan sekali. Kayak di Aceh itu menarik di Aceh itu ya. Di Aceh itu di tempat-tempat ngopi aja. Oh gitu. Jadi kalau malam Ramadan terutama Ramadan tuh orang kan habis tarawih ngumpul yang ngopi. Nah di belakang warung kopi itu PMI buka tempat donor. Itu menarik sekali. Aku pernah ngalamin habis malam-malam donor di Aceh tuh kejadian. Dan menurutku itu gejala normal sih. Maksudnya gini, orang-orang itu kan sebenarnya pada gejala mengalami krisis spiritual. Betul. Di mana-mana loh. Betul. Akhirnya makanya sekarang kan banyak pidato-pidato kiai-kiai ustaz-ustaz itu kan viral di mana-mana kan. Coba lihat deh. Iya, viewernya banyak. Viewernya banyak. Mereka tuh YouTube-nya kadang-kadang direplikasi, satu pidato
dibuatin nama berapa YouTube gitu kan. Betul. Dipecah ya, jadi banyak. Itu penontonnya, viewernya. Itu menandakan orang sebenarnya krisis spiritual. Betul. Tapi pertanyaannya, punya guru nggak, punya mentor nggak, punya temen nggak yang kira-kira bisa mengarahkan. Betul itu dia. Hati-hati. Kalau salah malah larinya ke salah larinya kemudian malah bisa jadi split personality. Betul. Nah itu yang sekarang kita bisa lihat bagaimana orang punya split personality tiba-tiba jadi kayak aneh dengan keindonesiaan, kayak aneh dengan kebinekaan. Betul iya kayak aneh gitu. Dengan musik. Betul. Ya kan haram, dulunya tukang band ngaji sekarang haramin musik kan lucu. Betul. Ya salah guru. Iya. Salah guru. Kalau lu kan basicnya pesantren. Kalau UIN pesantren. Dan yang menarik, tinggal menarik lagi aja. Yang menariknya gini. Di masa pandemi pula, di masa kita sedang membangkitkan ketemu kembali dengan dunia seperti itu, tiba-tiba ada beberapa orang yang mungkin juga menulis buku ya, kayak Ulil misalnya. Ulil ramai dengan kajian Al-Ghazalinya gitu ya, Ihya'nya. Terus dia nulis buku Manusia Rohani. Terus dia ngirimin bukunya ke kita. Ada suaminya Mbak Fatin Hamama yang juga nulis tentang buku tasawuf, ngirim ke kita. Jadi kita dipermudah juga oleh kawan-kawan yang mengirimkan khazanah literasi buku-buku tentang tasawuf. Itu semakin menikmati lagi tuh. Baca lagi, asik lagi. Gue itu udah 2 kali 3 kali mau masuk situ. Teman-teman juga banyak ke situ. Tapi belum nyebur. Belum nyebur. Pengen ke situ. Karena menurut saya salah satu jalan anak-anak yang pernah nyantri, pernah sudah dunia sekuler udah menikmatin segala macam, jalan yang tertepat memang di situ. Kan banyak teman-teman kita emang lari ke tasawuf. Iya gitu kan. Jadi setelah Ulil menjadi apa dulu, tapi nggak mengurangi sama sekali aktivisme sosial. Nggak itu yang penting. Betul. Ya itu dia. Karena rata-rata juga banyak yang sufi juga yang bisnis masih tetap jalan. Aku lihat Ulil itu ya. Dia semakin tanda kutip mengihya dan lain-lain, semakin keras kritiknya itu loh. Betul. Semakin merdeka. Semakin merdeka. Semakin tanda kutip dia semakin memahami istilah permasalahan zaman gitu dan menyuarakan. Jadi kayak aktivis banget, kiri banget kira-kira istilahnya. Iya, betul. Dan lu sudah pada bahasa itu selamat, bagus, keren. Alhamdulillah. Gua masih menyusulin siapa gua menyusul. Karena kita kalau basicnya santri itu mau nggak mau harus kembali ke sejadah gitu kan. Dari yang nakal menjadi kemudian lari ke sejadah, apalagi umur. Tapi juga sekaligus maksudnya gini, ini kan banyak sekarang ya adik-adik kita gitu ya. Kita tuh mencari orang-orang yang please kita hidup bener itu jalan aja, itu rezeki kok ada kok nyusul gitu. Meyakinkan itu ke orang-orang anak-anak muda itu supaya dia nggak tergoda ya mengambil jalan-jalan yang kira-kira tanda kutip tidak baik gitu ya. Jadi lawyer yang nangani suap, melakukan suap gitu kan, pendekatan-pendekatan yang nggak bagus, caranya kotor gitu, itu kan nggak bagus ya. Nah meyakinkan mereka untuk nggak melakukan itu kan penting. Atau kalau mau jadi aktivis juga bagus dan berintegritas gitu ya. Dan insya Allah kok rezeki jaminan tuh ada aja. Sepanjang kita tanda kutip ya punya kemampuan, kita mendalami di bidang kita, itu akan datang pada akhirnya kepercayaan ke orang lain kepada kita. Orang lain, betul. Saya percaya itu. Dan karena itu yang kemudian saya jalanin kan, punya integritas segala macam ketika melakukan itu dengan totalitas gitu. Iya. Dan hidup aja tuh. Gitu. Yang penting itu kan ketika kita perlu, kita butuh, itu ada, betul. Jadi jangan-jangan yang kita perlu naikkan adalah standar kebutuhan. Bukan kemauan, standar betul. Kebutuhan. Betul. Misalnya gini, oke, kebutuhan saya ngasih orang tua bulan ini 5.000 atau 1 juta. Itu kebutuhan tuh. Betul. Mau nggak mau pokoknya ada sumbang apa kita ngasih orang tua segitulah kira-kira. Oke, sekarang kita naikin standar kebutuhannya 2 kali lipat misalnya. Berarti kita kan naik standar kebutuhan. Nah, pengalamanku rezeki itu akan datang memenuhi kebutuhan tadi.
Kalau mau mungkin mau mah ya pengennya sepeda, pengennya yang bagus yang gitu kira-kira. Tapi kita butuhnya sepeda aja ya udah. Jadi yang penting sepeda. Kalau sepedanya merek apa itu lain. Yes. Itu keselera. Gitu. Kebutuhannya itu. Tapi ya kebeli kok sepeda gitu. Betul. Sepeda kebeli kok. Walaupun sebelumnya beli second gitu. Di tengah jalan copot kerennya. Jadi dari Gintung ke itu sengsara bener ya Allah. Ya, tapi kan ya sebenarnya semangatnya. Semangatnya walaupun dengan serba terbatas ya kan. Belinya barang yang begitu barang loakan. Nikmatin aja nggak perlu bagus-bagus lah. Betul. Yang penting bisa namanya juga sepeda. Yang penting bisa silaturahmi. Ketawa-ketawa. Bisa mengimbangi sepeda Giant. Yang penting sama-sama gue. Sampai ke Ciputat, sampai ke Lebak Bulus, baik lagi walaupun kerennya copot. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, ini saya kira udah selesai ya. Yang pasti pembelajarannya salah satu hikmah terbesar bagi Isnur. Mungkin banyak orang di luar sana juga yang mengalami yang sama adalah ternyata dengan kebersamaan ini, dengan banyaknya musibah, banyaknya kematian, kalau orang yang mau berpikir itu akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa kita itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya di ini. Jadi menjadi kemudian kembali ke Tuhan, jiwa menjadi lebih tenang gitu, lebih merdeka, terus kemudian ternyata dengan dengan lockdown segala macam lebih dekat dengan keluarga, bonding dengan anak menjadi luar biasa. Terus kemudian ternyata juga bisa menjalani bisnis yang sebelumnya nggak terpikirkan. Bertani, dengan bertani kemudian banyak dipelajarin tentang mulai siklus pertanian, pertemanan dan semuanya. Yang pasti saya senang lihat Isnur sekarang lebih cerah, adem gitu kan, nggak buek kayak dulu. Kalau dulu tuh stres ngadepin masalah bangsa. Betul. Sekarang itu bangsa dihadapin, jiwa tenang, anak sehat. Jadi sekarang itu memisahkan, jadi gini. Kalau sedang ngobrol dengan teman, dengan ya kita ngobrolin masalah PPKM, masalah bangsa. Betul. Tapi dengan ketawa-tawa. Iya. Kalau dulu nggak ada istilah gitu. Dengan semangatnya gitu. Serius yang marah. Kita, nah itu betul. Kita kan di episode sebelumnya ketawa-ketawa ngurusnya kan. Jadi gitu. Jadi itu saja teman-teman semua. Kurang dalam bisa mohon maaf. Yang pasti supportnya dari teman-teman, like dan share, subscribe itu terutama ya. Insya Allah kita akan terus hadirkan Isnur yang lain. Amin. Kita juga Isnur yang lain juga di tema yang lain juga kita hadirkan, karena bagaimanapun suara Isnur kita butuhkan untuk kemudian ngingetin bangsa, ngingetin masyarakat segala macam. Karena Isnur ini jiwanya itu rakyat banget lah gitu. jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.